Episode dimulai, Suman sedang berbicara ramah dengan para tamu. Dengan nada penuh kebanggaan, Suman menyebut bahwa menantunya pun pasti berbahasa Inggris sama sepertinya. Dara yang menyaksikan suasana itu segera meminta Gautam untuk mengurus para tamu agar acara tetap berjalan lancar. Tetapi Dara menyadari ekspresi Gautam masih menyimpan kekesalan. Dara pun menduga bahwa hal itu mungkin ada kaitannya dengan Rapi yang diduganya berada di ruang tamu. Di sisi lain, Rapi tampak berbicara dengan Anita. Anita menatapnya dengan senyum samar yang sulit ditebak dan melontarkan pertanyaan ringan tentang pendapat Rapi mengenai pesta itu. Dari sudut lain, Kamini memperhatikan Rapi dan Anita dengan pandangan penuh arti yang menyiratkan adanya rencana tersembunyi. Rapi teringat kembali pada nasihat Dara sebelumnya. Kamini berpikir pesta yang sesungguhnya baru saja dimulai. Di sisi lain, Sipa yang masih berkeliling berhenti sejenak ketika menemukan setangkai mawar di meja dekorasi dan berkata, "Hari ini penantian panjangku akan menemukan jawaban." Seiring alunan lagu romantis mengisi suasana hati Sipa. Di sisi lain, Dara dan Suman tanpa sengaja mendengar percakapan beberapa tamu wanita yang sedang bergosip tentang Rapi dan Risita. Suman memberi isyarat pada Dara untuk mendekat dan mengatakan, "Dara, untuk apa sebenarnya Rapi dan Risita hadir di pesta ini?" Tiba-tiba Prapula dan Anita masuk ke aula pesta. Melihat keduanya, Suman langsung berkata, "Kalian bahkan tidak membawa hadiah untuk datang kemari." Prapula mengatakan, "Kak, aku sudah memberimu hadiah terindah yaitu putriku." Sipa kemudian terlihat gusar dengan segera mencari tahu keberadaan Rapi. Tidak lama kemudian Rapi pun muncul. Prapula berkata, "Rapi, mengapa kau terlambat bergabung?" Rapi pun justru menanggapi dengan sikap dingin dan kata-kata kasar sebelum pergi begitu saja. Dara bergegas mengejar Rapi dengan mengatakan, "Ada apa sebenarnya? Kau terlihat berbeda." Rapi pun tetap meninggalkan tempat itu tanpa menjawab. Dara kemudian berbalik kepada Sipa dan mendesaknya berkata jujur tentang apa yang terjadi. Sipa berkata, "Kak, aku akan mencari tahu kenapa Rapi seperti ini." Sipa lalu melangkah ke lantai atas. Di lantai atas, Rapi berdiri memandangi dekorasi pesta yang indah, seolah pikirannya melayang jauh. Sipa menghampiri Rapi perlahan dengan mengatakan, "Kau ingin aku melakukan sesuatu untukmu, bukan?" Tetapi tatapan Rapi langsung berubah tajam penuh kemarahan. Di sisi lain, para tamu sedang bersukaria menari dan tertawa. Tetapi dari kejauhan terdengar suara pertengkaran antara Sipa dan Rapi. Sipa berkata, "Rapi, apakah ada yang mengatakan sesuatu yang membuatmu sakit hati?" Rapi mengatakan, "Sipa, aku tidak pernah ingin berada di pesta ini. Bukankah aku tidak dianggap bagian dari keluarga kalian? Dan kalian semua membuatku merasakannya." Sipa berkata, "Rapi, kita bisa bicarakan nanti. Ayo ikut denganku, karena semua orang mencarimu." Rapi mengatakan, "Sipa, kau dan keluargamu hanya peduli pada Deb dan Risita. Sementara aku tidak ada seorang pun memperhatikan. Kau bahkan menyembunyikan sesuatu dariku." Sipa berkata, "Rapi, aku tidak pernah bermaksud menyakitimu. Aku hanya berusaha menjaga agar rahasia tidak bocor. Dan kau pernah membocorkan kabar tentang bayi Dara dan Gautam kepada ibu. Padahal itu seharusnya tetap menjadi rahasia. Karena itulah aku memilih tidak memberitahumu yang lain." Bisik-bisik para tamu mulai terdengar dengan mengatakan Sipa dan Rapi bertengkar di malam tahun baru. Suman yang mendengar gosip itu pun tampak marah. Rapi berkata, "Sipa, aku bukan boneka dan aku juga manusia.
Aku punya perasaan, tetapi kalian memperlakukanku seperti orang asing. Sipa mengatakan, aku hanya mencoba melindungimu, Rapi. Rapi berkata, Sipa, kau membuatku merasa seperti orang luar. Keluarga kalian selalu menang dan selalu lengkap, sedangkan aku tidak seorang pun peduli. Lanjutkan pesta kalian. Kalian memang tidak pernah membutuhkan aku. Dara muncul mencoba menengahi dengan mengatakan, Rapi, kupikir ini hanya salah paham kecil. Rapi berkata, iya kak, ini pertengkaran dan kau jangan ikut campur. Dara mengatakan, Rapi, aku tidak bermaksud buruk dan aku hanya berusaha mencari jalan keluar ketika Risita bicara tentang meninggalkan rumah. Bahkan Gautam tidak tahu rencanaku dan aku hanya ingin menjaga keutuhan keluarga ini. Sipa berkata, Kak, biarkan aku yang menyelesaikannya dengan rapi. Tolong pergilah. Dara akhirnya mundur meski wajahnya masih menyiratkan kecemasan. Rapi mengatakan, Sipa, aku selalu membela kakak ipar, tetapi kalian semua menipuku. Sipa berkata, Rapi, kau bahkan berani menuduhku berselingkuh. Rapi terdiam mendengar kata-kata Sipa dengan wajahnya berubah pucat. Di sisi lain, Prapula mengatakan, aku hanya ingin bertemu Rapi sebentar. Kesabaran Suman pun habis dan langsung mengusir Prapula dari pesta. Sementara itu, Sipa yang sudah terbakar emosi menendang salah satu dekorasi pesta hingga jatuh berantakan ke lantai dan berkata, Rapi, aku sudah tidak sanggup lagi bicara denganmu. Perkataan Sipa membuat Rapi meneteskan air matanya. Di sisi lain, Risita berusaha menutupi suasana kacau dengan kembali menyalakan musik dan kembali menari. Tetapi Deb menghentikan Risita menari seketika dan mengatakan, Risita, kau benar-benar meninggalkan pesta keluarga demi datang ke rumahmu. Risita berkata, Deb, apa kau pikir aku tega meninggalkan ibuku sendirian dalam kesedihan dan lalu ikut bersenang-senang di rumahmu? Deb mengatakan, Risita, ayahmu memang berbuat salah besar, tetapi percayalah, kami tidak pernah berbuat salah pada ibumu. Bukankah kau sendiri yang mencoba menjebak kami? Dan mengapa kau justru menyeret seluruh keluargamu dalam persoalan ini? Aku tidak bisa memaafkan itu dan sekarang pulanglah bersamaku. Sementara Gautam berkata, Dara, apa yang sebenarnya terjadi antara Sipa dan Rapi? Dara mengatakan, Gautam, Rapi merasa diabaikan karena aku tidak mengajaknya dalam rencana kemarin. Tetapi Sipa pasti bisa menenangkan Rapi dan Deb akan membawa Risita kembali. Chris berkata, Kak, justru Rapi dan Risita yang merusak suasana malam ini. Dara mengatakan, Chris, kalau mereka sudah pulang, maka pesta bisa kita lanjutkan. Suman berkata, tidak ada pesta lagi, karena kalian selalu mempermalukanku di depan orang lain. Sipa pun muncul dengan wajah penuh amarah, lalu pergi begitu saja tanpa sepatah kata pun. Anggota keluarga Pandya pun terkejut melihat Sipa dalam keadaan marah. Sementara Rapi hanya bisa menangis dengan melihat keadaan dekorasinya rusak. Di rumah kalian nih, kami ini tidak membuang kesempatan untuk memprovokasi Risita dengan menyalakan Deb dengan tajam. Janardan pun memerintahkan para penjaga untuk menyerang Deb. Tetapi Risita mengatakan, Ayah, jangan perlakukan dia seperti ini. Janardan berkata, usir dia sekarang juga. Kaliani mencoba menenangkan situasi dan membujuk Risita untuk pulang bersama dengan Deb. Dengan berat hati, Risita akhirnya menurut perkataan ibunya. Keesokan harinya, Suman bersama Kanta terlihat sedang berdoa di kuil. Suman mengatakan, Dewa, aku mencintai keluargaku dan aku akan mencari tahu isi hati mereka supaya aku mengerti apa yang sebenarnya mereka butuhkan. Sementara itu di rumah Pandya, suasana sedikit mencair karena semua orang satu persatu memeluk Gautam sambil mengucapkan selamat tahun baru.
Dara datang membawa teh hangat dengan berkata, "Kita memang gagal merayakan tahun baru semalam, tetapi hari ini kita bisa memulainya dengan tenang." Gautam tersenyum mendengar perkataan Dara, lalu memeluknya dengan erat, dan semua anggota keluarga ikut merangkul Dara. Dara kemudian menoleh pada Rapi dan Risita dengan berkata, "Aku ingin memeluk kalian lebih dulu. Aku mencintai kalian sama besarnya dengan yang lain." Dara pun memeluk keduanya dengan erat. Tetapi ketegangan kembali muncul saat Dara menawarkan teh pada Rapi. Dengan nada dingin, Rapi menolak bahwa ia tidak mau meminum teh dari Dara. Sipa hendak bereaksi, tetapi Dara buru-buru menahan Sipa. Risita mengatakan, "Kalian bahkan tidak memberi ruang bagi Rapi, karena ia selalu merasa terpinggirkan." Setelah itu Risita pergi dengan wajah kecewa. Chris berkata, "Nanti malam kita adakan pertunjukan drama." Chris pun lalu berangkat ke kampus. Gautam mengatakan, "Dara, situasi ini semakin parah. Jika dibiarkan, maka Sipa dan Deb bisa terseret ke dalam pertengkaran." Dara hanya bisa mengangguk karena hatinya diliputi rasa khawatir untuk Risita dan Rapi.